Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari tentang refleksi atau pencerminan. Jadi refleksi ini suatu transformasi yang memindahkan suatu titik pada bidang dengan menggunakan sifat bayangan cermin. Ya, coba perhatikan, ini ada garis hitam yang di tengah sebagai cermin ya. Jarak dari titik A ke cermin ini ya, yang tegak lurus antara titik A dengan cermin itu kita misalkan dengan titik K. Jarak A ke K itu sama dengan jarak bayangannya ini A aksen. Bayangannya ke K itu jaraknya sama. Jadi jarak suatu benda ke cermin itu sama dengan jarak bayangannya ke cermin, itu jaraknya sama. Baik, kita lihat pencerminan yang pertama itu refleksi terhadap sumbu X. Perhatikan, ini ada sumbu X, ada benda, ada titik, di sini titik P. Titik P ketika dicerminkan terhadap sumbu X ini, posisi X-nya tidak berubah. Yang berubah itu Y. Ya, jadi posisi X-nya ini tetap, perhatikan ini garisnya. Yang berubah Y, sebelumnya Y-nya di posisi positif, karena dicerminkan terhadap sumbu X yang ini, maka si Y-nya sekarang berada di posisi yang negatif dengan jarak yang sama ya. Jadi jarak dari sumbu X ini ke si P ini sama dengan dari sumbu X ini ke bayangannya. Maka hasil pencerminan ketika kita mencerminkan titik Px, Y terhadap sumbu X itu bayangannya X-nya tetap, yang berubah Y-nya menjadi min ya. Ini bentuk matriksnya. Perhatikan contoh. Tentukan persamaan bayangan garis. Ini kemarin Ibu sudah pernah menjelaskan tentang bagaimana kita mencari bayangan dari suatu garis ya. Karena pencerminannya terhadap sumbu X. Ingat kalau tadi sudah dijelaskan pencerminan terhadap sumbu X berarti X-nya tetap ya. X aksennya tetap X, Y aksennya yang berubah jadi min Y. Sehingga kalau kita mau ganti X sama dengan X aksen, Y sama dengan min Y aksen. Kita ganti di persamaannya. 3 kali dengan X aksen, min 4 tadi Y sama dengan min Y. Makanya min 4 kali min Y kurang 12. Maka diperoleh hasilnya itu 3X tambah 4Y kurang 12 sama dengan 0 ya. Ini merupakan bayangan dari garis tersebut yang telah dicerminkan terhadap sumbu X. Kemudian yang kedua itu ada refleksi terhadap sumbu Y. Kalau tadi terhadap sumbu X, X-nya tetap, Y-nya yang berubah. Ini karena refleksi terhadap sumbu Y, ini kan yang sumbu Y, maka Y-nya tetap tidak berubah, tapi X-nya yang berubah. Perhatikan, awalnya P ini yang titik berwarna hitam dicerminkan terhadap sumbu Y. Ini dia bayangannya. Itu bayangannya si X-nya yang berubah, Y-nya yang tetap. Di situ bedanya ya, Nak ya. X-nya yang awalnya X dia berubah jadi min X, Y-nya tetap Y. Baik, kita lihat contoh. Diketahui suatu segi 4 ABCD dengan sudut A min 2, min 1, B-nya 2, min 1, C min 3, C 3,4, D min 1,4. Disuruh cari cerminan terhadap sumbu Y. Kita harus ingat kalau terhadap sumbu Y berarti nilai Y-nya tetap. X-nya yang berubah menjadi min. Maka di sini min dari min 2 karena X-nya kan min 2. Y-nya tetap min 1. Maka bayangan titik A-nya itu 2, min 1. B 2. Berarti karena X-nya 2 menjadi min 2. Y-nya dari min 1 tetap min 1 ya. Begitu pula dengan C, bayangannya itu min 3,4. D itu 1,4. Ini merupakan bayangan dari segi 4 tersebut. Yang ketiga itu refleksi terhadap garis Y sama dengan K. Ya, ini yang menjadi cerminnya. Y sama dengan K. Garis hitam yang ini jadi cerminnya. Ketika dicerminkan, kalau Y sama dengan K, X-nya itu tetap. Nah, ini kita harus ingat. Kalau Y sama dengan berarti X-nya tetap. Yang berubah Y-nya. Ya, kalau X sama dengan K berarti kalau Y sama dengan K, X-nya tetap, Y-nya yang berubah. Berubah menjadi apa? Y-nya menjadi 2K kurang Y.
Baik, kita lihat contoh. Ini, tentukan bayangan titik B min 5,3 oleh pencerminan terhadap garis Y sama dengan 4. Berarti di sini karena Y sama dengan 4 yang menjadi K-nya 4 ya. K-nya 4. Bayangannya berarti kan ini X, Y. Maka hasil bayangannya X, 2K kurang Y. X-nya tetap nih min 5. 2K, 2 kali K, K-nya siapa? K dari sini, 4 ini sebagai K-nya. Nah, 4 ini K-nya, maka 2 kali 4 dikurang 3. 2 kali 4, 8 kurang 3 hasilnya 5. Maka bayangannya itu min 5,5. Baik anak-anak, kita lanjutkan yang keempat itu refleksi terhadap garis X sama dengan H. Jadi kalau refleksi terhadap garis X sama dengan H ini garisnya ya, ini sebagai cerminnya. Si Y-nya tetap, coba perhatikan ini titik P, ini bayangannya. Di posisi Y-nya tetap, yang berubah si X. X-nya menjadi 2H dikurang Y. Kita lihat contoh. Tentukan bayangan parabola Y sama dengan X kuadrat kurang 4X tambah 5 jika dicerminkan terhadap garis X sama dengan min 2. Perhatikan, karena di sini X sama dengan min 2, maka yang menjadi hanya min 2. Sehingga bayangan X itu 2 kali min 2 dikurang X. 2 kali min 2 itu min 4. Min 4 dikurang X. Maka X sama dengan min X aksen kurang 4. Y aksennya sama dengan Y. Maka kita substitusikan X sama dengan min X kurang 4 dan Y sama dengan Y aksen ke persamaan parabolanya. Persamaan parabolanya ini dia. Y sama dengan X kuadrat kurang 4X tambah 5. Y-nya menjadi Y aksen. X tadi kita ganti dengan min X aksen kurang 4 dikuadratkan kurang 4 kali min X aksen kurang 4 tambah 5. Sehingga Y aksen sama dengan X aksen kuadrat. Ini ya hasil kuadrat yang ini. X aksen kuadrat tambah 8X tambah 16. Kemudian min 4 kali min X aksen ya. Jadi plus 4X aksen. Min 4 kali min 4 jadi plus 16 tambah 5. Diperoleh Y aksen sama dengan X aksen kuadrat tambah 12X aksen tambah 37. Jadi inilah yang menjadi bayangan parabolanya. Bayangan parabolanya Y sama dengan X kuadrat tambah 12X tambah 37. Ya. Yang kelima itu refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Ini garisnya nih nak, yang garis miring ini. Garis Y sama dengan X. Jadi ketika kita refleksi terhadap garis Y sama dengan X, bayangan X menjadi Y. Jadi X jadi Y jadi X kayak dibalik posisi titiknya ya, yang semula X maka itu menjadi nilai Y, yang semula Y maka dia menjadi nilai X. Kita lihat contoh. Suatu segitiga ABC dengan titik sudut A 4,6, B 2,1 dan C 6,3. Tentukan bayangan segitiga tersebut jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X ya. Tadi awalnya X-nya 4. Y-nya 6, maka bayangannya X-nya jadi 6, Y-nya jadi 4. B-nya gitu juga 2,1, maka bayangannya 1,2. C titiknya 6,3, maka bayangannya 3,6. Dia kita merubah posisi X dan posisi Y. Nah, kemudian yang keenam itu refleksi terhadap garis Y sama dengan min X. Ketika Y sama dengan min X, maka X itu bayangan X atau X aksen sama dengan min Y dan bayangan Y sama dengan min X ya. Dia berubah tempat tapi yang berubah tanda juga. Berubah posisinya, tandanya pun berubah jadi min. Tentukan persamaan bayangan kurva Y sama dengan 2X kurang 5 oleh pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X ya. Karena Y dicerminkan terhadap Y sama dengan min X, maka X aksen itu sama dengan min Y dan Y aksen itu sama dengan min X. Ini kita substitusikan ke persamaan kurvanya. Kurvanya tadi Y sama dengan 2X kurang 5 ya. Y itu sama dengan min X aksen sama dengan
Sedangkan si X tadi siapa? X itu min Y aksen. Ya, dia dikali 2 dikuadratkan kurang 5. Maka diperoleh min X itu sama dengan 2 Y aksen 2 Y aksen kuadrat kurang 5. Kenapa jadi nggak ada minnya? Perhatikan ya, ini min Y aksen dikuadratkan, min dikuadratkan jadi plus. Makanya di sini jadi Y aksen kuadrat. Kita butuh persamaan kurvanya itu dalam bentuk Y sama dengan, maka 2Y aksen ini kita pisahkan sehingga 2Y aksen ini, kalau sebelum yang ini ya, 2Y aksen sama dengan min X aksen tambah 5, sehingga Y aksen kuadrat ini duanya kita bagikan kemari, sama-sama kita bagi 2, sehingga Y aksen kuadrat sama dengan 5 kurang X aksen per 2. Ini merupakan bayangan kurvanya. Yang terakhir itu refleksi terhadap titik asal 0,0 ya. Titik asal 0,0 nih di sini nih pada bidang kartesius. Ya, ketika kita refleksikan dia terhadap titik asal 0,0, X aksen itu sama dengan min X. Ya, coba perhatikan. Ini pertama posisi si X-nya kan. Ini titiknya ya. Berarti ini posisi X-nya dicerminkan kemari. Maka X-nya jadi kemari kan, jarak suatu titik terhadap cerminnya ya sama. Makanya X jadi min X. Ini titiknya, di sini posisi Y-nya kan. Dicerminkan terhadap titik asal. Ya, maka dia ke bawah. Maka X sama dengan min X, Y sama dengan min Y. Kita perhatikan contoh. Jika S min 4,1 adalah bayangan dari hasil pencerminan terhadap titik pangkal O 0,0, maka tentukanlah titik asalnya. Perhatikan ya anak-anak, ini yang diketahui bayangan, hati-hati, yang diketahui bayangan. Bayangannya 4, min 1. Dia disuruh cerminkan terhadap titik pangkal, kita harus mencari titik asalnya. Ya, maka tadi kita ketahui kalau dicerminkan terhadap titik pangkal 0,0, X itu bayangan X sama dengan min X, bayangan Y sama dengan min Y, sehingga diperoleh X itu sama dengan min X aksen, atau X itu sama dengan min dari bayangannya dan Y itu min dari bayangannya. Maka X sama dengan min 4. Kenapa min 4? Perhatikan, bayangannya itu 4. Maka nilai X adalah min 4. Sedangkan Y, kenapa Y-nya 1? Min dari bayangan. Bayangannya min 1. Min kali min jadi plus, sehingga bayangannya sama dengan 1. Sehingga diperoleh titik asalnya min 4,1. Baik anak-anak, sekian materi kita untuk hari ini. Untuk berlatih, ini ada 5 buah soal. Silahkan kerjakan di buku latihan masing-masing, dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.